Gibran menjaga DNA Jokowi. Di ajang Pilpres Februari kemarin, sebagian pendukung Presiden Jokowi memilih Capres 02, Prabowo Subianto, salah satunya karena Gibran Rakabuming Raka duduk sebagai Cawapres. Alasan mereka sederhana, karena Gibran masih keturunan Pak Jokowi. Dan ternyata pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres dengan angka yang sangat signifikan, 58% lebih. Apakah alasan itu masuk akal dan bisa diandalkan? Sebelum itu, marilah kita mengkaji prinsip dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya ketika orang Jawa harus memilih seseorang yang tepat untuk menduduki posisi penting, atau ketika orang tua memilihkan calon pasangan buat anak-anak mereka. Prinsip itu berbunyi bibit, bebet, dan bobot. Bebet ya, bukan bebet. 3 faktor yang dipertimbangkan oleh orang Jawa untuk menilai apakah seseorang memiliki kualifikasi yang baik dan pantas menduduki sebuah posisi penting atau menjadi pasangan yang baik. Begini penjabarannya. Bibit artinya dari mana dia berasal. Ini terkait silsilah dan reputasi. Apakah orang itu lahir dari keluarga yang baik atau tidak? Siapa orang tua atau leluhurnya? Asal usul ini menjadi pertimbangan yang cukup penting, makanya diposisikan paling depan pada rangkaian 3 faktor itu. Yang kedua adalah bebet. Bebet secara literal berarti busana atau penampilan, atau sesuatu yang membungkus, yang membebet ya, bebetan. Ini terkait predikat atau performance seseorang. Apakah tampilannya baik, apakah predikatnya baik, atau apakah dia punya reputasi. Faktor kedua ini melengkapi faktor yang pertama tadi. Kalau berasal dari bibit yang bagus dan memiliki reputasi atau predikat yang bagus, maka setidaknya 2/3 nilai orang itu sudah bisa diasumsikan baik. Namun kedua faktor itu akan menjadi sempurna bila dilengkapi faktor yang ketiga, yaitu bobot. Secara istilah, bobot ini mudah dipahami sebagai kualitas. Apakah orang yang dipilih atau dimaksud itu memiliki bobot atau kualitas yang baik. Syarat ketiga ini melengkapi kualifikasi untuk mempertimbangkan seseorang menduduki posisi penting atau dipilih sebagai pasangan hidup. Lalu bagaimana dengan Gibran yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden dan sekarang sudah terpilih secara resmi diangkat sebagai wakil presiden itu? Bibit, Gibran adalah anak Pak Jokowi, wali kota Solo 2 periode, gubernur Jakarta 1 periode dan belum selesai karena keburu dicalonkan sebagai presiden dan menjabat presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Dengan figurnya Gibran, dan mungkin itu karena terlalu semangat kali. Udah lama pengen jadi menteri di era Pak Jokowi, dihadang sama Megawati. Hari ini diberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk arah berkiprah. Tapi ya Mas Ara harus hati-hati di era Prabowo Gibran ini. Menyebutkan nama Prabowo sendiri saja itu harus bersama Gibran. Bahkan Prabowo sendiri ketika memperkenalkan kepada kepala negara manapun, dia tidak ragu dan percaya diri untuk memperkenalkan Gibran. Jadi menurut saya ini harus dibiasakan oleh Mas Ara. Mulai sekarang ini kasih himbauan aja, terutama surat edaran Menpan RB itu untuk dicabut, Mendikbudnya dicabut, biarin aja yang dipasang foto presiden di mana-mana juga foto presiden aja. Di Amerika juga hanya foto presiden aja, wakil itu kan namanya juga ban serep, diumpetin aja. Ya.
Anda kan juga tahu di DPR ada banyak orang yang juga tidak suka dengan profilnya Gibran yang tiba-tiba jadi wakil presiden. Ya, proses politik yang begitu panjang sampai terpilihnya Prabowo dan Gibran itu bukan sembarangan. Itu perjuangan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi. Anda juga tahu bahwa Prabowo 5 kali minta kepada Bapak Jokowi agar dipasangkan dengan Gibran. Ya, bahkan di antara keluarganya Prabowo sendiri mengatakan begitu ya. Bahkan Pak Dasko sendiri mengatakan, ya benar. Jadi menurut saya memang Mas Ara harus terbiasa berani dan pede menampilkan profil daripada Gibran. Jadi kalau menyebut Prabowo harus ada nama Gibran. Pak Prabowo Gibran itu satu paket. Dan kita nggak tahu, who knows, wallahu alam. Kalau tiba-tiba Gibran jadi presiden, sementara Anda sudah mendegradasikan Gibran secara mental, mungkin tidak di dalam kata-kata, tetapi secara mental Anda tidak yakin profilnya Gibran sebagai seorang pemimpin. Begitu juga banyak orang di bangsa ini, ya, tidak yakin dengan Gibran. Saya mau flashback 10 tahun yang lalu, ketika Pak Jokowi mau nyapres. Siapa yang yakin dengan Pak Jokowi? Prabowo yakin. Prabowo yakin. Oleh sebab itu Prabowo menjadikan dia cagup, calon gubernur DKI, dan berhasil. Ya, Mas Ara, introspeksi lah. Ya, mungkin Anda tidak bermaksud negatif secara secara letterlek begitu ya. Tapi secara mental kan Anda nggak yakin. Anda sendiri mengatakan di bawah satu komando Bapak Prabowo. Anda harusnya menyebutkan di bawah satu komando, yaitu komando Prabowo Gibran. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo-nya berhalangan, kemudian Gibran yang harus jadi presiden, bagaimana? Anda nggak yakin. Anda harus yakini itu. Kita nggak tahu. Saya pun juga nggak tahu. Saya tidak berani sembarangan mengatakan hal-hal yang negatif. Ya, keberadaan Gibran itu adalah seperti berkah. Dia adalah pelengkap daripada Prabowo. Prabowo tanpa Gibran tidak akan jadi presiden. Itu saya yakini. Ya, oleh sebab itu betapa berterima kasihnya Prabowo dan semua orang-orang di Gerindra, elit-elit parpolnya, kepada Bapak Jokowi. Tetapi yang sesungguhnya kita harus menghormati Gibran secara personality. Personifikasinya Gibran itu luar biasa. Dia diam. Di dalam diam, seorang Gibran itu berpikir dia akan menjadi teladan. Dia mengambil contoh-contoh ketegasan dari seorang Prabowo, kepiawaiannya berpolitik. Dia belajar dari bapaknya.
Jadi mungkin ini pelajaran berharga sementara orang lain sedang mendiskreditkan Gibran. Dan di momen penting ini Anda melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Saya pikir itu kehilapan. Dan itu bisa diperbaiki. Tidak mesti di reshuffle misalnya, tidak demikian. Ya, Anda begitu bersemangat untuk mewujudkan 3 juta rumah, ya, dalam masa periode ini. Ya, tapi jangan lupa, Prabowo Gibran satu paket.